Albert Henry DeSalvo lahir pada tanggal 3 September 1931 di Chelsea, Massachusetts. DeSalvo tumbuh dalam lingkungan yang sulit bersama 4 saudara kandung lainnya. Masa kecilnya diwarnai oleh cobaan berat, di mana ayahnya yang merupakan seorang pecandu alkohol sering kali menggunakan kekerasan fisik terhadap ibunya dan bahkan terhadap DeSalvo dan saudara-saudaranya. Dampak buruk dari lingkungan yang penuh kekerasan ini sangat terlihat dalam perkembangan DeSalvo. Pada usia 6 tahun, ia mulai melenceng dari jalur yang benar dengan terlibat dalam tindakan pencurian kecil dan perilaku nakal lainnya. Bahkan, ia kerap mendapati dirinya di balik jeruji penjara, baik sebagai akibat dari tindakannya maupun dari kekerasan yang ia lakukan. Pendidikan DeSalvo juga tidak luput dari kontroversi. Ia sempat bersekolah di sebuah sekolah reformasi, mencerminkan tantangan besar yang harus ia hadapi dalam menghadapi sistem pendidikan. Seiring bertambahnya usia, DeSalvo kemudian bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat, di mana ia berhasil mencapai prestasi sebagai juara tinju kelas menengah di antara rekan-rekannya di Eropa. Dalam perjalanannya di Jerman, DeSalvo bertemu dengan Irmgard Beck, seorang perempuan asal Jerman. Mereka menikah dan kembali ke Amerika Serikat, memulai kehidupan sederhana bersama. Namun, kehidupan rumah tangga mereka tidak luput dari tantangan. DeSalvo memiliki dorongan seksual yang tinggi yang menimbulkan kekhawatiran Irmgard akan memiliki anak-anak dengan kondisi fisik yang cacat. Meskipun begitu, mereka memiliki seorang anak perempuan yang lahir dengan keterbatasan fisik. Tidak lama kemudian, kehidupan mereka diberkati dengan kelahiran anak kedua, seorang anak laki yang sehat. DeSalvo berubah menjadi seorang kepala keluarga yang peduli dan penuh perhatian, mendapatkan penghormatan dari teman-teman serta atasannya. Meskipun memiliki reputasi sebagai seorang pembual, hal ini mungkin membuat polisi meragukan klaimnya sebagai pelaku tindak kriminal. Di usia 29 tahun, DeSalvo terlibat dalam serangkaian kejahatan. Ia melakukan perampokan rumah dan sering mengintip wanita-wanita. Modus operandinya melibatkan berpura-pura menjadi seorang pencari model, dan jika berhasil memikat korbannya, ia bahkan masuk dan mengukur tubuh korban wanita. Kebiasaan aneh DeSalvo ini kemudian memberinya julukan Measuring Man karena kecenderungannya mengukur tubuh wanita secara sembunyi-sembunyi. Ia juga sempat dipenjara selama 18 bulan atas tindakan seksualnya. Setelah keluar dari penjara, DeSalvo bekerja sebagai tukang dan pekerja pabrik. Antara bulan Juni tahun 1962 dan Januari 1964, terjadi serangkaian kejadian mengerikan di wilayah Boston yang mencuat ke permukaan. Terdapat 13 korban dalam kejadian tersebut, semuanya adalah wanita dan semuanya mengalami kematian dengan cara dicekik, kecuali dalam 2 kasus. Hal ini mengakibatkan pencekik Boston dianggap bertanggung jawab atas 11 kasus saja. Kejadian-kejadian di Boston ini dihidupkan dengan seorang individu sosiopat tunggal yang diberi julukan The Phantom Fiend oleh media. Namun, kontroversi masih mengelilingi rangkaian kasus ini. Rangkaian kasus ini menarik perhatian dalam catatan sejarah kasus berantai karena terdapat fakta mengejutkan bahwa banyak korban merupakan individu dewasa atau lanjut usia yang merasa kesepian dan rentan terhadap ancaman apapun. Situasi ini semakin mempertegas kekejaman dan tragedi yang menyelimuti peristiwa-peristiwa tersebut. Meskipun terdapat kecurigaan terhadap individu tertentu, tidak ada yang berhasil diadili secara sah atas rangkaian kasus tersebut, sebagian besar dikarenakan minimnya bukti fisik yang cukup kuat. Meskipun demikian, dalam pandangan masyarakat luas,
DeSalvo sering kali dianggap sebagai pihak yang berada di balik semua ini. 4 korban pertama dalam rangkaian ini adalah Anna Slessers, Mary Mallon, Nina Nichols, dan Helen Blake. Anna Slessers adalah seorang penjahit berusia 55 tahun yang taat beragama dan aktif dalam kegiatan gereja. Ia menjadi korban pertama pada malam tanggal 14 Juni 1962. Anna tinggal sendirian di sebuah apartemen rumah bata sederhana di alamat 77 Gainsborough Street di Boston. Putranya yang bernama Juris berencana menjemputnya untuk menghadiri sebuah upacara peringatan. Namun, ketika Juris tiba di apartemen, ia menemukan jenazah ibunya di kamar mandi dengan tali di lehernya yang terikat. Pada awalnya, Juris mengira bahwa ibunya telah mengakhiri hidupnya sendiri. Tim detektif yang dipimpin oleh James Mellon dan John Driscoll menemukan Anna Slessers dalam keadaan tanpa pakaian. Tampaknya, ia telah menjadi korban serangan seksual. Apartemen tersebut tampak seperti telah mengalami pengerusakan dengan tas dan isi dompet Anna berserakan di lantai. Meskipun awalnya terlihat seperti perampokan yang berakhir tragis, namun barang berharga seperti jam tangan emas dan perhiasannya ditemukan masih berada di tempat. Polisi akhirnya mengembangkan hipotesis bahwa mungkin ini adalah upaya perampokan yang berakhir tidak berhasil. Belum sampai 3 minggu berlalu, tepatnya pada tanggal 28 Juni 1962, Mary Mallon yang berusia 85 tahun ditemukan meninggal di rumahnya. Hasil otopsi mengindikasikan bahwa Mary Mallon meninggal akibat serangan jantung. Hanya 2 hari setelahnya, pada bulan yang sama, jasad Nina Nichols yang berusia 68 tahun ditemukan di daerah Brighton, Boston. Meskipun tampak seperti perampokan, namun ada beberapa barang berharga yang ditemukan tidak tersentuh. Detail-detail di tempat kejadian membuatnya sulit dipahami oleh tim detektif. Nina Nichols juga ditemukan tanpa pakaian, dengan posisi kakinya terbuka lebar dan bagian atas kaos kakinya terikat menggunakan pita. Di hari yang sama, 2 jasad ditemukan beberapa mil di utara Boston, tepatnya di pinggiran kota Lynn. Salah satunya adalah Helen Blake, seorang janda berusia 65 tahun yang menjadi korban pembunuhan yang penuh kekejaman. Tubuhnya ditemukan dengan luka sobek pada alat kelaminnya. Dalam kejadian yang mengerikan ini, pola khas yang sama seperti sebelumnya juga terlihat jelas. Bra diikatkan di sekitar leher Helen Blake. Mirip dengan kejahatan sebelumnya, tampaknya kasus ini juga berawal dari perampokan. Setelah kasus pembunuhan yang mengerikan ini terjadi, semakin jelas bahwa Boston sedang dihadapkan pada seorang pembunuh berantai yang sedang beraksi. Kondisi ini sangat serius sehingga Komisaris Polisi Edmund McNamara terpaksa membatalkan semua cuti polisi. Ia pun mengeluarkan peringatan melalui media kepada penduduk khususnya wanita di Boston. Mereka diingatkan untuk menjaga keamanan diri, mengunci pintu rumah dengan cermat, dan waspada terhadap kehadiran orang asing. Tim investigasi polisi telah merumuskan bahwa kemungkinan besar pelaku ini adalah seorang psikopat. Indikasi kebencian terhadap wanita yang lebih tua menjadi karakteristik yang muncul dan ada dugaan bahwa ini mungkin berkaitan dengan hubungan pelaku dengan ibunya. Pada bulan Agustus tahun 1962, tragedi berlanjut dengan kasus pembunuhan yang semakin mengerikan. Pada tanggal 19 Agustus, kasus pembunuhan kelima terjadi di alamat Seven Grove Garden, West End, Boston. Korban pada kali ini adalah seorang janda berusia 75 tahun bernama Aida Erga. Dalam adegan yang mengerikan, tubuh Aida ditemukan terbaring di lantai dengan luka leher akibat dicekik. Ia mengenakan gaun tidur coklat yang sobek, mengungkapkan tubuhnya. Kedua kakinya terbuka dan bertumpu pada kursi,
sementara sebuah bantal ditempatkan di bawah pantatnya. Seperti sebelumnya, tidak terdapat tanda-tanda pemaksaan dalam kejadian ini. Kurang dari 24 jam kemudian, tragedi memuncak dengan penemuan jasad Jane Sullivan. Jasadnya ditemukan tidak jauh dari lokasi pembunuhan sebelumnya, tepatnya di alamat 437 Columbia Road di Dorchester. Jane Sullivan, seorang perawat berusia 65 tahun, ditemukan telah tewas dengan posisi lehernya dicekik menggunakan tali nilon yang berasal dari miliknya sendiri. Penemuan ini menambah daftar korban dalam rangkaian pembunuhan yang mengerikan ini. Teror menyebar ke seluruh Boston sehingga membuat masyarakat di kota itu sangat ketakutan, dan benar saja, 3 bulan kemudian si pencekik menyerang lagi. Kali ini korbannya adalah wanita muda, Sophie Clark, seorang mahasiswi berusia 21 tahun dengan kulit hitam, dikenal sebagai sosok yang sangat memperhatikan keamanannya dan jarang terlibat dalam dunia kencan. Namun, pada 5 Desember tahun 1962, kisah mengerikan itu mencapai puncaknya ketika jasadnya ditemukan beberapa blok dari tempat korban sebelumnya, Slasher, ditemukan. Saat ditemukan, Sophie Clark dalam keadaan telanjang dan telah menjadi korban serangan seksual yang mengerikan. Terlebih lagi, ia ditemukan meninggal akibat dicekik dengan stokingnya sendiri. Petugas penegak hukum menemukan jejak cairan tubuh yang tidak dikenal yang merupakan petunjuk penting pertama dalam penyelidikan ini. Meski Sophie Clark tidak sepenuhnya sesuai dengan profil korban sebelumnya, polisi meyakini bahwa pelaku ini adalah orang yang sama. Bukti baru juga ditemukan berupa kesaksian seorang tetangga wanita yang mengaku telah dikunjungi oleh seorang pria yang mengklaim ditugaskan untuk mengecat apartemennya. Pria tersebut pergi setelah wanita tersebut memberi alasan bahwa suaminya sedang beristirahat di kamar sebelah. 3 minggu berlalu, kisah tragis terulang kembali. Patricia Bissett, wanita berusia 23 tahun, ditemukan tewas di apartemennya yang terletak dekat dengan wilayah tempat Slasher dan Clark tinggal. Penemuan ini berawal dari ketidakhadirannya Patricia di tempat kerjanya. Tubuhnya ditemukan tergeletak di atas tempat tidur yang tersembunyi di bawah spray. Mirip dengan korban sebelumnya, Patricia juga menjadi korban serangan seksual dan dicekik menggunakan kaos kakinya sendiri. Tragisnya, Patricia ditemukan dalam kondisi hamil. Meskipun serangkaian pembunuhan ini sempat reda dalam beberapa bulan, polisi tidak pernah berhenti berusaha mengungkap hubungan antara korban-korban ini dan mungkin orang-orang yang dikenal oleh mereka. Setiap tersangka kasus kejahatan seksual yang pernah ada dalam arsip kepolisian Boston diinterogasi dan diperiksa, tetapi belum ada titik terang yang ditemukan dalam penyelidikan ini. Kengerian meluas di kota ini, dan masyarakat pun menanti dengan napas tegang sambil berharap agar keadilan akhirnya bisa ditegakkan. Tidak lama kemudian, serangkaian kasus pembunuhan kembali mengguncang wilayah ini. Kali ini, peristiwa mengerikan menimpa Mary Brown, seorang wanita berusia 68 tahun. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan dicekik dan dilecehkan, tergeletak sekitar 25 mil di utara kota pada bulan Maret 1963. 2 bulan setelah itu, korban yang ke-10, Beverly Sammons, menjadi sasaran berikutnya. Beverly, seorang lulusan berusia 23 tahun, tidak muncul dalam latihan paduan suara pada hari terjadinya kasus, yaitu 8 Mei 1963. Saat ditemukan, tubuh Beverly terikat dengan tangan di belakang punggungnya menggunakan salah satu syalnya. Leher Beverly diikat dengan sehelai kaos kaki nilon dan 2 sapu tangan. Detail yang mencolok, selembar kain menutupi mulut Beverly dan di baliknya
terdapat sepotong kain kedua yang telah dimasukkan ke dalam mulutnya. Terdapat 4 luka tusukan di bagian leher Beverly yang kemungkinan besar menyebabkan kematian lebih cepat daripada akibat pencekikan. Tidak kurang dari 22 luka tusukan lainnya ditemukan di berbagai bagian tubuh Beverly, termasuk 18 luka berbentuk mata banteng di dada sebelah kanannya. Meskipun terjadi penyiksaan seksual terhadap korban, tidak ditemukan bukti cairan sperma. Diduga, pelaku memilih untuk menusuk korban daripada mencekiknya, mungkin karena otot tenggorokan Beverly yang kuat akibat aktivitas menyanyi yang rutin dilakukannya. Polisi yang kini semakin putus asa bahkan berupaya mencari bantuan dari seorang peramal. Peramal ini menggambarkan pelaku sebagai seseorang dengan masalah kesehatan mental yang pernah melarikan diri dari rumah sakit jiwa Boston pada hari-hari terjadinya kasus. Namun, dugaan ini segera terbantahkan ketika kasus serupa terjadi kembali, menambah kebingungan dalam penyelidikan ini. Pada tanggal 8 September tahun 1963, di Salem, sebuah kasus pembunuhan menimpa Evelyn Corbin, seorang janda berusia 58 tahun yang terlihat jauh lebih muda dari usianya. Corbin menjadi korban dalam kejadian ini. Ia ditemukan dalam kondisi tanpa pakaian dan terlentang di atas tempat tidurnya. Tanda-tanda kekerasan seksual juga terlihat jelas dengan adanya jejak sperma baik di bekas lipstik maupun di dalam mulutnya. Selain itu, apartemen Corbin tampak sudah digeledah dengan modus yang sama seperti yang terjadi pada korban-korban sebelumnya. Kemudian, pada tanggal 25 November, Joan Graff, seorang desainer industri berusia 23 tahun, mengalami nasib tragis dalam apartemennya yang terletak di Lawrence. Beberapa ciri dari pelaku tampak sejalan dengan orang yang sebelumnya meminta izin kepada tetangga Graff, yaitu seorang pria untuk mengecat apartemen tetangga bernama Clark pada saat itu. Pria tersebut dijelaskan mengenakan celana panjang berwarna hijau tua, kemeja gelap, dan jaket. Puncak dari serangkaian kasus mengerikan ini terjadi pada tanggal 4 Januari 1964 ketika ditemukan jasad seorang teman sekamar oleh 2 wanita lainnya. Korban bernama Mary Sullivan, seorang gadis berusia 19 tahun, ditemukan dalam posisi duduk di tempat tidurnya dengan punggungnya bersandar pada kepala tempat tidur. Ia meninggal akibat leher yang dicekik dengan menggunakan kaos kaki berwarna gelap. Tidak hanya itu, tanda-tanda pelecehan seksual juga ditemukan pada tubuh korban. Kejadian ini semakin menghantui dengan adanya sebuah kartu ucapan selamat tahun baru yang ditemukan terselip di antara kedua kaki korban. Situasi mencekam melanda kota ini, mendorong seorang penyelidik ulung untuk memimpin perburuan terhadap pembunuh berantai yang dikenal sebagai pencekik Boston. Edward Brooke, Jaksa Agung Massachusetts, pejabat penegak hukum paling senior di negara bagian itu, memulai tugasnya pada tanggal 17 Januari 1964 dengan tekad menghadirkan pelaku kejahatan ini di depan hukum. Tekanan besar melingkupi Brooke, satu-satunya jaksa agung berkulit hitam di negara ini, untuk berhasil di mana upaya orang lain telah gagal sebelumnya. Brooke diangkat sebagai kepala tim investigasi yang terdiri dari staf yang ditugaskan khusus untuk kasus pencekik Boston. Ia membawa bersamanya asisten jaksa agung John Bottomley yang dikenal sebagai sosok yang memiliki pendekatan tak konvensional dalam menangani kasus. Tim Bottomley bertugas menyusun dan menyaring ribuan halaman informasi dari berbagai departemen kepolisian. Pada awal tahun 1960-an, pembuatan profil pelaku kejahatan oleh polisi masih merupakan praktik yang relatif baru. Namun, dari proses ini, mereka berhasil menggambarkan gambaran yang paling mungkin tentang karakter pelaku.
Pelaku diduga memiliki usia sekitar 30 tahun, rapi dan teratur, serta kemungkinan merupakan seseorang yang terampil dalam pekerjaan fisik dan cenderung menjadi penyendiri yang mungkin telah mengalami perceraian atau perpisahan. Namun, pada kenyataannya, penangkapan pelaku tidak terjadi karena upaya keras polisi. Ketika terlibat dalam kasus perampokan, Albert DeSalvo masuk penjara dan kemudian melakukan kejahatan yang lebih serius. Ia masuk ke apartemen seorang wanita, menyandera dan mengancamnya dengan pisau sebelum akhirnya melukai dan melarikan diri. Korban tersebut memberikan deskripsi yang mendetail kepada polisi, yang kemudian cocok dengan sketsa wajah pelaku yang telah diperoleh dari kasus-kasus sebelumnya. Albert DeSalvo pun akhirnya ditangkap setelah mengakui keterlibatannya dalam serangkaian kejahatan yang melibatkan perampokan apartemen dan pelecehan. Ia dipilih dari barisan tersangka dalam parade identitas. Pada tahun 1965, saat ditahan di rumah sakit negara Bridgewater sebelum persidangan, DeSalvo secara tak terduga mengaku sebagai pelaku di balik serangkaian pembunuhan pencekik Boston, mencakup 13 kasus. Ia ditunjuk pengacara F. Lee Bailey yang nantinya juga akan menjadi pengacara O.J. Simpson dan menjalani evaluasi oleh para psikiater. Saat Bailey memberitahu istri DeSalvo mengenai pengakuannya, istri tersebut menolak mempercayainya dan beranggapan suaminya mungkin hanya berusaha mendapatkan bayaran dari media. Selama masa penahanannya di Bridgewater, DeSalvo membina hubungan dengan narapidana lain, George Nassar, seorang pelaku kejahatan yang cerdas tetapi berbahaya. Keduanya sepakat untuk berbagi hadiah uang dengan siapapun yang memberikan informasi mengenai identitas sang pencekik. DeSalvo telah merelakan nasibnya di penjara seumur hidup dan ingin memastikan keamanan finansial bagi keluarganya. Dalam proses investigasi, Bailey mewawancarai DeSalvo untuk memastikan apakah pengakuannya sebagai pencekik Boston adalah benar. Pengacara tersebut terkejut mendengar DeSalvo dengan rinci menggambarkan kasus tersebut, bahkan sampai pada detail perabotan di apartemen para korban. Albert DeSalvo, seorang sosok yang tampaknya telah merencanakan semuanya dengan cermat, ia bisa meyakinkan dewan psikiater akan kondisi psikologisnya. Tujuannya sederhana, tetap berada di balik jeruji penjara sepanjang hidupnya. Sejarah ini tertuang dalam buku berjudul The Defense Never Rests yang diterbitkan pada tahun 1971 oleh Bailey, yang secara rinci mengungkapkan bagaimana DeSalvo berhasil menghindari pengungkapan kasusnya. Pada kisahnya, DeSalvo diibaratkan sebagai Dr. Jekyll, di mana polisi sedang berburu sosok Mr. Hyde. Namun, semuanya berubah ketika Bailey melakukan kunjungan kedua. Saat itu, DeSalvo bercerita tentang kisah pembunuhan Aida Erga, seorang wanita berusia 75 tahun. Setelah kunjungan kedua, keyakinan Bailey tumbuh bahwa kliennya adalah pelaku pembunuhan Boston Strangler yang sesungguhnya. Pertanyaan mengapa ia memilih korban-korban lanjut usia diajukan kepada DeSalvo, yang dengan tenang menjawab bahwa daya tarik tidak terkait dengan pilihan korban. Interogasi berjam-jam mengungkap fakta-fakta yang mengesankan mengenai korban-korban dan apartemen-apartemen mereka. Tidak hanya Bailey, tetapi juga aparat kepolisian menjadi semakin percaya bahwa mereka telah menemukan pelaku yang sesungguhnya. Pengungkapan mengejutkan lainnya adalah ketika DeSalvo menceritakan serangan yang gagal terhadap seorang gadis Denmark. Saat hendak mencekik gadis tersebut, ia melihat bayangan dirinya sendiri di cermin. Rasa ngeri akan aksinya mendorongnya untuk melepaskan gadis tersebut dan meminta agar ia tidak melaporkannya kepada polisi sebelum melarikan diri. Namun, karena kurangnya bukti yang kuat, polisi tidak pernah berhasil mendakwa DeSalvo. Pada Januari 1967, DeSalvo yang kala itu berusia 35 tahun dihukum
karena tindak pelecehan seksual dan perampokan yang tidak berhubungan langsung dengan kasus Boston Strangler. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan ditahan di penjara negara bagian Walpole, Massachusetts. Pada November 1973, kabar penting dari dokternya tiba-tiba muncul. DeSalvo memiliki informasi penting terkait kasus Boston Strangler yang ingin ia sampaikan. Sayangnya, malam sebelum pertemuan dengan dokter, DeSalvo ditemukan tewas akibat penikaman di dalam penjara. Kejadian ini menimbulkan spekulasi bahwa pembunuhan DeSalvo pada tanggal 25 November 1973 mungkin telah direncanakan dengan kerjasama tinggi antara petugas penjara dan tahanan, mengingat tingkat keamanan di dalamnya. Meskipun tidak ada laporan lanjutan tentang pembunuhan oleh tangan Boston Strangler setelah penangkapan DeSalvo, kasus ini tetap tak terpecahkan hingga hari ini. Meskipun telah mengaku, orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dan pernah bekerja bersama DeSalvo meragukan klaimnya sebagai pelaku kekerasan di Boston. Richard DeSalvo, saudara laki-laki Albert, mengungkapkan pada tahun 2001 kepada Newsweek bahwa Albert bukanlah seorang malaikat, tetapi dia tidak akan pergi dan menghabisi seseorang. Skeptis juga menyoroti bahwa pengakuan yang dilontarkan oleh DeSalvo mencakup pernyataan dan informasi yang tidak akurat, yang mungkin saja berasal dari sumber lain. Bertahun-tahun setelah kasus tersebut terjadi, keluarga DeSalvo bersama dengan seorang keponakan Mary Sullivan, korban dari kekerasan terakhir, mendorong pihak berwenang untuk membuka kembali kasus ini dan melakukan uji forensik guna menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan DeSalvo. Pada tahun 2001, tubuh DeSalvo diekskavasi dan uji DNA dilaksanakan serta dibandingkan dengan cairan mani yang ditemukan di dekat atau pada tubuh Sullivan. Namun, pada saat itu, tidak ada kesesuaian yang ditemukan. Pada bulan Juli tahun 2013, setelah analisis forensik mengungkapkan adanya kesesuaian DNA antara bukti yang disimpan dengan DNA keponakan DeSalvo, tubuhnya dikeluarkan kembali dari kubur untuk peninjauan ulang. Pada kesempatan ini, temuan-temuan tersebut membenarkan bahwa cairan mani yang ditemukan sebelumnya memang berasal dari DeSalvo. Pada saat itu, Jaksa Agung Massachusetts, Martha Goldley, dengan tegas menyatakan bahwa hasil ini tanpa ragu menunjukkan bahwa Albert DeSalvo bertanggung jawab atas kekejaman yang menimpa Mary Sullivan dan bahwa dia sangat mungkin merupakan pelaku kekerasan di Boston.